Hey everyone, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua. Pembahasan yang menarik ya, dan mungkin sebelumnya tadi kita juga udah ngobrol panjang waktu Betul. di off the record ya. Betul. Dan kali ini mungkin kita akan kembali lagi ke podcast Reform the Reformers. Reformers. Bersama saya ada hari ini yaitu BT Gubriantama. Dengan saya juga Sali Ginting. Yang kita akan bakal banyak bahas nih soal isu-isu mengenai kelembagaan, soal institusional, tata kelola pemerintahan, ataupun isu sosial, isu kebijakan publik, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sebenarnya Ninal, pada kesempatan ini gitu, apa sih yang akhir-akhir ini mungkin menjadi ada di benak pikiranmu, mungkin mengganjal lah, ataupun mungkin apa yang ingin kamu utarakan lah, keresahan kamu lah akhir-akhir ini. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini kita bakal ngupas ya terkait dengan kebijakan kesehatan, terutama di pengendalian konsumsi rokok. Itu mungkin aku ada keresahan sendiri nih mengenai konsumsi rokok nih teman-teman nih. Gitu mungkin. Soal konsumsi rokok ya, menarik ya. Yang mungkin aku kurang tahu ya secara data spesifiknya seperti apa, tapi mungkin Indonesia sendiri juga secara kultural mungkin ya, atau mungkin secara daily life, atau mungkin di beberapa daerah mungkin di Indonesia rokok itu udah mungkin ya jadi budayanya lah ya. Part of the daily activity mungkin bisa dikatakan ya, mungkin konsumsi harian bahkan mungkin bisa dikatakan. Dan mungkin hal yang miris saat ini mungkin berbicara soal rokok gitu, entah dari mungkin konsumen yang mereka dari anak-anak usia yang mungkin masih underage kalau bisa dikatakan gitu, atau mungkin saat ini ya mungkin kalau berbicara rokok implikasinya soal industri yang ada, berimplikasi soal kesehatan gitu. Tapi di situ juga timbul pro kontra tuh mengenai isu yang ada itu. Mana ekonomi, mana kesehatan ya. Nah gitu dia yang mungkin selalu bertentangan ya soal pembahasan ya, itu gitu. Nah apa sih Nal yang masih kamu pusingkan? Jadi sebetulnya teman-teman yang perlu teman-teman tahu, kita sekarang mungkin punya regulasi baru ya masalah pengendalian konsumsi rokok. Aku sebutnya pengendalian konsumsi rokok ya. Jadi memang pengendalian konsumsi rokok ini punya regulasi baru bernama PP nomor 28 tahun 2024, di mana di pasal 429 sampai pasal kalau nggak salah 463 ya, correct me if I'm wrong, itu mengatur mengenai pengamanan serta adiktif berupa produk tembakau dan turunannya. Jadi ada rokok konvensional dengan rokok elektronik yang diatur. Sebetulnya teman-teman semangatnya itu sebenarnya cukup simpel ya. Gimana caranya melindungi ibu-ibu, kelompok rentan, anak-anak dari keterpaparan produk rokok gitu. Jadi sebenarnya itu dulu. Nah tapi memang betul tadi kata Abed. Di sini kita pembahasannya adalah terkait dengan tarikan nih. Mana ini ekonomi dulu atau kesehatan dulu gitu. Ini memang ditabrakan. Tapi sebetulnya regulasi ini bukan berarti ingin si ekonominya bakal hancur gitu gara-gara diimplementasikan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya hanya mengatur orang-orang merokok memiliki haknya untuk merokok, tapi di tempat-tempat tertentu. Makanya kita punya namanya KTR, kawasan tanpa rokok. Kan nggak semua wilayah itu kan KTR ya. Jadi memang dalam regulasi itu mengatur asalnya dari mana gitu ya. Arsitektur kebijakannya memang ini merupakan policy adapt atau policy transfernya dari kerangka pengendalian tembakau di dunia yang kita sebut sebagai FCTC. Layaknya kalau di iklim kita punya COP gitu ya. Kalau di kesehatan di pengendalian konsumsi rokok kita punya namanya FCTC yang dibuat oleh WHO. Tapi sayangnya memang Indonesia merupakan salah satunya yang belum tanda tangan nih, Ben. Belum tanda tangan, belum ratifikasi. Tapi kebijakan PP kemarin memang nggak semua kita punya namanya Empower gitu ya, Empower. Ada kepanjangannya. Tapi memang belum semua kita adapt. Tapi setidaknya sekarang sudah lebih baik dari aturan kita di tahun 2012. Itu mungkin yang aku bisa kasih tahu dulu latar belakangnya. Oke, Nal. Ini menarik ya soal kebijakan yang kamu bahas itu. Nah, kalau ngomongin soal hal ini gitu, entah itu dari konteks soal transfer kebijakan dan lain sebagainya, ini ada nggak sih bentuk-bentuk adopsi yang mungkin ini works di dalam suatu negara gitu? Dan mungkin Indonesia mencoba tuh mengadopsi itu. Ada nggak contoh replikasi negara yang mungkin berhasil dan mungkin secara lesson learn untuk Indonesia sendiri itu apa gitu? Ya mungkin selama ini menjadi obstacle lah. Oke, betul. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari PP sekarang, teman-teman, ada beberapa aturan diperbarui ini, Ben. Salah satunya adalah umur perokok, yang tadi diperbolehkan 18 tahun, sekarang naik ke 21 tahun.
lalu ada kita sebut sebagai penyeragaman, ini yang mungkin kontras sekali ya dari teman-teman industri, penyeragaman bungkus rokok gitu ya. Nah, walaupun sebetulnya penyeragaman bungkus rokok ini udah dilaksanakan di luar negeri dan itu cukup works, contoh di Inggris gitu ya, contoh di beberapa negara layaknya New Zealand gitu, Australia itu udah menerapkan. Walaupun memang kalau dari segi konteks budaya mereka memang bukan istilahnya industri gitu ya, mereka tidak punya industri yang besar seperti kita. Betul. Ya itu yang sekarang lagi gonjang-ganjing lah ya kontranya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan kita sebutnya sebagai kawasan tanpa rokok. Nah ini yang sebenarnya work sih di kita. Karena selama ini kita punya KTR di beberapa kabupaten kota works kok. Contoh di Kota Bogor KTR-nya cukup bagus. Di Kota Depok lumayan gitu ya. Di Kabupaten Klungkung yang cukup bagus. Bahkan Kota Bogor tuh mendapatkan penghargaan gitu ya dari ASEAN gitu ya. Mereka merupakan kota yang cukup bagus dalam KTR. Jadi sebenarnya works kan di beberapa kabupaten kota kita untuk KTR. Dan aku rasa pemerintah pun ya di beberapa KL pun sepakat kok untuk KTR, nggak ada yang menolak banget gitu ya. Paling yang menolak tadi yang aturan PP itu yang itu tadi kontrak penyeragaman, terus masalah radius penjualan. Jadi ada aturan dalam radius 200 meter di sekolah sama tempat bermain anak itu memang dilarang jual rokok sekarang. I see. Itu dia. Ini juga sebenarnya kontra gara-gara banyak warung Madura gitu ya yang menentang lah. Masa saya harus kemana gitu. Nah sebenarnya spiritnya adalah kepada para pelaku usaha gitu ya, mungkin boleh mengevaluasi apakah selama ini ketika anak-anak nongkrong, ya mungkin Abid dulu pernah ngasih SMP SMA nongkrong dekat sekolah, masih boleh aja kan dikasih rokok anak-anak ini gitu, padahal masih pakai seragam. Nah, mungkin ya jangan dijual dong Bapak Ibu kalau begitu gitu. Itu oke lah, ada kompromisasi dalam bentuk ke orang dewasa dari 21 tahun. Tapi setidaknya di warung Madura tolong dong gitu untuk jangan menjual kepada anak-anak. Begitu pula boleh sebut merek gak sih di sini? Boleh lah ya. Alfamart dengan Indomart. Ini yang works di Jepang, di Singapura, banyak negara-negara besar di Asia Pasifik gitu ya, yang nggak memperbolehkan anak-anak ini untuk membeli rokok kalau nggak menunjukkan kartu identitas. Di kita kan belum. Ini yang PR kita, Ben. Oke, menarik. Mungkin ini terakhir sih, pertanyaan dari aku. Tadi mungkin udah dijelaskan juga ya bagaimana ya mungkin pro cons dari kebijakan ini, tarik ulurnya seperti apa gitu, carut marutnya seperti apa, bahkan implementasi lapangannya seperti apa gitu. Nah, PP ini ataupun kebijakan ini itu untuk kedepannya nih, apakah akan ada evaluasi? Mungkin ini perspektif sebagai analis kebijakan ya. Ada baiknya untuk dievaluasi atau mungkin ada hanya beberapa poin-poin yang mungkin kita perlu replikasi dengan konteks Indonesia atau seperti apa nih? Menarik sekali. Jadi memang kalau dari saya sendiri ya, walaupun merupakan background saya kesehatan masyarakat, tapi sekarang memang berkecimpung di bidang kebijakan publik, tentu kita harus memahami kita punya otonomi daerah masing-masing, betul ya? Jadi saya merasa bahwa suatu kebijakan itu tidak bisa one size fits all. Daerah punya kewenangan untuk mengatur, walaupun bare minimumnya ada di PP. Jadi setidaknya tentu pemerintah pusat harus ada kompromisasi di daerah masing-masing. Makanya kebijakan nanti untuk bisa prioritas di kabupaten kota harus evidence based dong. Kali intuisi gitu. Kayak nebak udah Bali aja deh kita ke sana gitu. Kan nggak mungkin ya. Harus ada kajian data spasialnya, harus ada dilihat konteks budayanya. Jadi ini sangat memungkinkan untuk nanti daerah-daerah ini lebih menerima gitu ya. Contoh kabupaten kota yang memang ya quote on quote menjadi industri, maksudnya adalah intervensinya tentu di kabupaten kota yang kan masih banyak tuh kabupaten kota lain, kita punya 514 loh. Nah, kita bisa intervensi yang lain. Jadi sehingga nanti semakin sedikit, semakin banyak yang mengimplementasikan KTR, semakin bagus, kesehatan masyarakatnya lebih bagus supaya peningkatan harapan hidupnya lebih bagus. Ya jadinya bisa win-win solution gitu. Enggak dengan memaksakan satu ini semua harus gitu. Itu adalah utopis menurut saya. Mohon maaf, aku harus bilang itu termasuk utopis. Jadi harus incremental. Itu mungkin terakhir dari saya. Itu mungkin tadi terakhir ya, pendekatan incremental itu perlu sekali, dan menurut aku juga undang-undang ini ya lebih dari soal meregulasi rokok. Betul. Mungkin implikasinya soal kesehatan. Betul sekali. Bagaimana menata kelola industri gitu dan lain sebagainya, dan mungkin
keterlibatan partisipatif juga itu yang menjadi harapan juga. Semangat sih, ya sepakat. Semangatnya memang begitu. Oke, mungkin itu dari podcast Ya. kita hari ini. Thank you semuanya. Oke, bye-bye See you. teman-teman.